Welcome and welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswana Sohendar dan tema kita kali ini ya aku bawain tema kelemahan atau kekurangan kamu. Ya mungkin untuk kamu perbaiki ke depannya atau mungkin kalau masih kamu aja baru ngeh mungkin kamu punya kelemahan semacam ini mungkin untuk disadari dulu kali ya. Ya aku cuma apa ya mungkin jadi kayak counter tema dari sebelumnya itu ada bakat kamu tapi di sisi lain juga ada kelemahan kamu. Mungkin bakatnya masih terpendam kemarin, masih belum kamu sadarin, sekarang dibalik bakat yang kamu kemarin baru kamu sadarin, ada juga kelemahan yang masih perlu kamu perbaikin. Gitu kali ya. Grup satu signifikatornya grup satu kalian punya King of One, grup 2 Three of One, grup 3 Ace of One. Ya, tema kita kali ini kelemahan kamu, kekurangan kamu. Aku masih nggak tahu sih wordingnya ntar gimana di judul. Yang jelas grup satu kamu di sini punya King of One, grup 2 Three of One, grup 3 Ace of Sword. Ya, sorry, Ace of Sword. Oke, buat kalau udah pasti kalian ada di grup yang mana dari tiga signifikator ini, dari tiga kartu ini bisa cek aja di kolom deskripsi. Di situ aku tinggalin timestamp. Langsung diklik aja nanti kita ketemu di grup kamu masing-masing. Welcome grup satu. Oke, tema kita hari ini kelemahan atau kekurangannya kamu. Aku nggak yakin ini kelemahan yang bener-bener kamu expose gitu, kamu liatin atau kelihatan sama orang-orang sekitar kamu, atau mungkin ini kelemahan yang perlu kamu perbaiki. Bisa aja keduanya, bisa aja ini nggak ke expose tapi tetap perlu kamu perbaiki, atau mungkin ini nggak perlu ke expose tapi tetap kamu ya, aku ngerasa kalau kekurangan tuh seenggaknya kita ada upaya untuk memperbaikinya atau berusaha untuk jadi lebih baik gitu. Di sini grup satu kamu punya King of One sama Six of Coins. Sepintas aku nggak ngerasa ada kekurangan di sini. Aku nggak ngerasa ini sebagai kekurangannya kamu. King of Wands, kamu orangnya sangat aktif dalam mempengaruhi lingkungan sekitar kamu. Kalau kamu pengen sesuatu, pasti kamu lakuin, pasti kamu kejar. Apapun dampak yang kamu kasih ke lingkungan sekitar kamu gitu. Kalau kamu pengen misalnya ya beli siomay, ya pengen jajan siomay, terlepas harus kamu gofoodin yang dari apa ya, yang 10-15 kilometer. Kalau kamu pengennya siomay yang itu, kamu ambil yang itu, terlepas ntar memang gojeknya di jalan ngantri berapa jam gitu, setengah jam ada, kalau macet bisa sampai sejam. Kalau kamu udah pengennya siomay yang itu, kamu kejar, kamu apa sih, ya kamu kamu kerjain. Tapi ya itu yang tadi aku bilang, ada dampak yang juga dirasakan sama orang-orang sekitar kamu. Ya mungkin ya nggak tahu ya, kalau kalau konteksnya kayak delivery kayak gitu udah kerjaannya mereka, nggak salah sebenarnya. Cuma aku aku selama ini selalu yakin kalau bisa apa ya, kalau bisa jajan ke tempat yang dekat-dekat aja gitu, ya udahlah jajan ke tempat dekat aja, nggak usah yang apa ya, nggak usah yang terlalu hype banget. Apalagi sekarang aku banyak nemu gitu video atau postingan yang keluhan-keluhan driver delivery kayak gitu, Gojek atau ojol. Ya rasanya kayak aduh kok gitu banget ya. Makanya kalau sekarang kalau bisa jajan yang bisa disamperin, mending samperin deh ya. Agak miris soalnya takutnya mereka niatnya cari uang malah keluar uang, malah ya malah nggak nutup gitu. Anyway, balik lagi ke King of Wands ya. Kamu tahu jelas apa yang kamu inginkan di dunia ini dan kamu bersedia untuk melakukan apapun biar dapetin itu. Tapi ada dampak yang juga dirasakan sama orang-orang sekitar kamu. Lihat uh, Six of Coins kan, Six of Coins dia soal apa yang kamu kasih ke orang. Ya kalau kamu dengan segala ambisi kamu, dengan segala apa ya, dengan segala cita-cita kamu, bekerja begitu saja tanpa aware kalau di sekitar kamu juga ada orang-orang yang ikut bekerja, ada orang-orang yang juga ikut mencari rezeki sama kayak kamu, ya bakal banyak sikut-sikutannya sih. Ya apalagi kalau kamu nggak apa ya, nggak yang aware gitu dengan aduh nih orang juga sama-sama cari makan nih, kalau gue kerjanya sampai sikut-sikutan atau kasar kayak gitu, ya di satu titik bakal kerasa wajar gak sih kalau kamu kerjanya kasar, terus dalam dalam prosesnya juga ada orang yang kasar ke kamu. Iya dong. Ya makanya kalau kamu ngeluh kayak belakangan, ngeluh kenapa sih orang kerjanya
kasar banget, kenapa kamu di tempat kerja kok jadi apa ya, mungkin ada yang musuhin atau ada yang sikut-sikutan, ada yang nggak suka sama kamu. Ya kalau ngomongin nggak suka ya ada aja orang yang nggak suka, cuma kalau sampai kayak yang aku bilang, kalau semua tempat yang kamu datengin, semua orang yang kamu temuin jatuhnya jadi kamu sebel ke mereka gitu, jadi menyebalkan ke kamu mereka aja, kayak ada aja masalahnya. Mungkin masalahnya bukan di orang lain, mungkin masalahnya di kamu, grup satu. Iya, karena cara kamu dalam dalam mencapai, dalam ngedapetin apa yang kamu mau tuh, katakanlah nggak ramah buat orang-orang sekitar kamu gitu, kalau nggak mau aku bilang kasar ya. Di samping King of One ada The Magician. Iya, kamu Master of Manifestor. Ya, Master of Manifesting atau Manifestor ya, kayak gitu. Kamu bisa manifestasikan apapun yang kamu mau. Kamu tahu caranya, kamu punya alatnya. Masalahnya dalam prosesnya ada berapa banyak orang yang kamu sikutin. Gitu kali kalau ngeliat King of One di sini. Ada Page of Sword, ya ada hal yang masih harus kamu pelajarin dalam prosesnya. Knight of Coins, Three of Coins, ya kan sih, soal teamwork ya. Orang-orang yang juga ikut kerja di situ bareng kamu, teamwork ya. Dan Four of Cups. Kalau ngeliat Four of Cups di sini, apapun yang kamu kerjain, apapun yang kamu usahain, kamu bakal tetap ngerasa kurang dalam prosesnya. Entah itu kurang sempurna, entah itu kurang kayak, aduh ada aja gitu, kayak ada aja cacatnya, ada aja kurangnya. Dan prosesnya kamu nggak, apa ya, kalau ngeliat Knight of Coins ini, semakin besar yang pengen kamu wujudkan, prosesnya bakal semakin panjang juga. Aku nggak tahu kamu aware soal ini atau enggak, tapi kalau kamu misalnya pengen karir yang bertahan lama gitu sampai puluhan tahun, ya merintis karirnya juga nggak akan setahun 2 tahun. Aku pikir itu cukup jelas ya, cukup obvious. Kalau kamu punya goals jangka panjang, ya nggak mungkin kamu bisa beresin dalam sehari 2 hari doang atau seminggu, enggak. Butuh konsistensi, butuh usaha berkesinambungan, berkelanjutan. Dan Page of Sword ini bagian yang harus kamu sadarin kayaknya. Ada banyak yang harus kamu pelajari selama prosesnya dalam perjalanannya ini. Iya, dan mau nggak mau kalau ngeliat Page of Sword di sini, ini kamu nggak boleh bosan buat terus belajar sih. Bakal ada aja cara-cara baru, metode baru di mana yang sebelumnya nggak kamu pikirin, mungkin ya harus kamu pelajari di situ. Cara-cara yang lebih efisien, cara-cara yang nggak sikut-sikutan gitu. Ada Three of Coins di sini yang tadi aku bilang ya, ini yang aku maksud. Jangan sampai sikut-sikutan. Soalnya Three of Coins biasanya ngomongin soal teamwork, soal gimana kamu mungkin treatmentnya, gimana kamu memperlakukan atau diperlakukan sama orang-orang di sekitar kamu, terutama kalau konteksnya kerjaan ya, gimana kamu bisa bersosialisasi atau ya ngobrol lah dengan orang-orang yang juga ada di bidang yang sama, atau silaturahmi juga mungkin itu kali ya. Silaturahminya kamu gimana ke orang-orang yang juga satu kerjaan dengan kamu. Dan aku rasa itu yang hilang dari ini Four of Cups adalah, kalau kamu terlalu fokus ke hasil akhirnya, kalau kamu terlalu fokus ke pokoknya hasil akhirnya gitu, perwujudannya, kamu nggak ignorance gitu, kamu nggak mau tahu soal prosesnya, kamu bakal terus ngerasa ada yang hilang di situ. Kamu bakal terus perfecting something yang sebenarnya nggak perfect. Ya, kita baru bisa bener-bener ngerasa cukup kalau mungkin dalam prosesnya semua orang yang kerja sama kita juga ikut kita mudahkan urusannya gitu kali ya. Kalau ya iyalah, kita kerja secara nggak langsung, apalagi buat orang-orang yang kerjanya hospitality kayak itu, ramah tamah, ya kerjaan kita basically kan mempermudah hidup orang. Jadi kalau dalam prosesnya kita mempermudah hidup orang, mempermudah hidup klien, kita bikin ribet partner kita, bikin ribet bawahan kita, atasan kita, ya what's the point? Ya kan kita juga tetap kalau emang niatnya mau memudahkan urusan orang, ya jangan pilih-pilih lah. Ya mungkin kadang bahkan ada sebaliknya, kita memudahkan urusan teman kerja kita, atasan kita, tapi kalau begitu ketemu klien, malah kliennya dibikin ribet gitu. Ya jangan begitu, harus tulus niatnya.
Ya kita niatnya melayani, kita niatnya memudahkan urusan orang lain. Semoga dalam perjalanannya Page of Swords kita dibimbing untuk bisa menemukan jalan atau cara yang juga memudahkan orang lain, gak bikin ribet orang. Oke, itu tadi King of One-nya tuh. Sekarang Six of Coin. Di samping Six of Coin kita punya The Moon. Oke, di bawah The Moon adanya di bawah Magician. King of Swords di bawah Page of Swords. Knight of Coin di bawah Page of Cups. Banyak yang harus kamu pelajarin ya, apalagi kalau urusannya sama orang lain mungkin. Iya, kayak Six of Coins dia ada apa ya, ada give and take. Mungkin kamu mostly give, mungkin cara kamu ngasih ke orang gitu kali ya, cara kamu ngasih bantuan mungkin atau ngasih kemudahan ke orang lain. Mungkin yang kamu rasa, ini aku udah bantuin orang itu kok dia penerimaannya begitu ya ke aku ya. Mungkin cara ngasihnya kamu. Di sini ada Page of Cups, ada kurang dewasaan, ketidakpekaan soal perasaan orang gitu kali ya. Mungkin ya ada kalanya aku begitu sih ya, ada kalanya aku niatnya baik kok sama orang, terus begitu ketemu sama orangnya kayak terkesannya tidak tulus kayak gitu, masih cengengesan atau nggak bener-bener sincere gitu, nggak bener-bener tulus. Orang tuh nangkep itu, kita minta maafnya tulus atau enggak, atau kita benar-benar ngasihnya tulus atau enggak. Sedikit banyak orang nangkep itu loh ya, jadi tolong diperhatikan. King of Swords di atasnya ada Page of Swords. Ini mungkin bagian dari kamu yang masih butuh belajar tapi kamu punya potensinya, ngerti gak sih? Beda sama di sini Page of Cups, di atasnya Knight of Coins. Kamu masih butuh waktu lama untuk benar-benar bisa memahami perasaan orang. Anggaplah kayak gitu, kalau kamu belajar buat ngasih bantuan ke orang gitu, kamu ngasihnya tetap harus dengan santun, tetap harus dengan sopan, dan kamu masih butuh waktu lama buat itu. Knight of Coins di atasnya. Tapi kalau ngeliat King of Swords di sini, di atasnya Page of Swords. Deep down kamu udah aware, kamu udah sadar, kamu udah punya kesadarannya, kejernihan berpikirnya kamu udah punya. Tapi untuk di bidang ini, mungkin yang harus kamu banyak pelajari adalah mungkin hal-hal teknisnya, kayak Magician di sini, cara pengolahannya yang baik mungkin, atau cara SOP-nya, ngikutin SOP-nya yang baik, mungkin itu yang harus kamu pelajarin. Dari sananya kamu udah pinter sih basically kalau ngeliat King of Swords di sini ya. Cuma kamu mungkin harus belajar untuk adaptasi dengan lingkungan sekitar kamu. Mungkin dengan teman-teman satu pekerjaan kamu, soalnya di sini ada Three of Coins. Soalnya kan beda kantor, beda tempat kerja, beda lagi kan lingkungan cara bersosialisasinya. Di bawah Three of Coins ada Two of Cups. Lihat, ada pengertian, ada saling pengerti di sini. Jadi mungkin kalau kamu baseline-nya gimana caranya kamu bisa ngerti coworker kamu atau orang-orang yang kerja dengan kamu, ya bisa dimulai dari situ. Mungkin bisa dimulai dari, oh kamu capek nih di kerjaan ini. Mungkin orang-orang yang kerja dengan kamu juga sebenarnya ngerasa capek. Makanya dari mereka beberapa ada yang kamu rasa agak nyebelin gitu, karena mereka juga sama capek dari kamu. Coba belajar untuk mengerti perasaan orang lain kali ya. Iya, jangan, aku tahu kamu punya cita-cita, aku tahu kamu punya hal yang pengen kamu wujudkan, tapi kalau dalam prosesnya orang-orang sekitar kamu nggak kamu masukin dalam nggak kamu injek-injek ya jahatnya gitu, dalam prosesnya kamu injek-injek perasaannya, itu nggak baik juga buat kamu. Dan di bawah Four of Cups ada Queen of Wands. Ya, ada mungkin kamu yang seolah nggak pernah puas, kamu yang seolah kayak kerjaan apapun kayak masih ada deh kurangnya, masih ada deh yang pengen kamu tingkatkan. Itu adalah cerminan dari kamu yang sepercaya diri itu dengan potensi kamu. Queen of Wands ketemu lagi di awalnya King of Wands. Kita coming full circle kali ya di sini. Jadi kamu sepercaya diri itu dengan potensi kamu, dengan kemampuan kamu. Makanya mungkin dalam prosesnya kamu agak meremehkan kali ya kinerja orang, atau kamu agak mengesampingkan perasaan orang-orang yang juga ikut kerja dengan kamu. Jadi apalagi kalau kerjanya emang teamwork banget gitu, harus berurusan dengan banyak orang, teamwork banget gitu, yang kayak gitu nggak bisa kamu abaikan sih. Yang kayak gitu tetap kamu harus mulai belajar untuk memahamin perasaan orang, tetap kamu harus belajar untuk mengerti perasaan orang. Gitu kali ya grup 1 untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe. Dan mungkin share video ini ke orang yang kamu rasa lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu. Kamu tinggal cek aja di
videonya atau di galeri video sebelum-sebelumnya gitu. Readingan kalian ada di hari apa. Sekali lagi, grup 1, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya. Welcome grup 2. Tema kita kali ini kelemahan atau kekurangan kamu. Mungkin ini kekurangan yang perlu kamu perbaiki, mungkin ini kekurangan yang kamu sendiri nggak aware ada di diri kamu. Dan ya ujung-ujungnya mungkin kamu ada keinginan buat perbaiki ini. Dan di sini grup 2 kamu punya 3 of One, di bawahnya ada The Fate, ada Hierophant. Aku ngerasa kamu bener-bener percaya, katakanlah seperti itu, soal mimpi kamu, soal cita-cita kamu sepercaya itu, kamu punya keyakinan yang besar akan satu hal, dan mungkin dalam prosesnya kamu cukup taat aturan kali ya, kamu cukup ngikutin proses, ngikutin SOP, kamu segitu percayanya sama sistem, gitu kali. Jarang loh aku nemu manusia di zaman sekarang yang segitu percayanya sama sistem, apapun sistemnya ya. Kayak kamu se-faithful itu, dan dengan mungkin dengan harapan baik ke depannya kalau apa yang kamu incar, apa yang kamu cari-cari itu bakal jadi nyata, bakal kamu temuin. Cuma mungkin kekurangannya ya, kalau kita bahas soal kekurangan ya, nah, dan tema hari ini kayaknya bakal soal itu, kekurangan atau kelemahannya kamu di sini adalah kamu nggak ngambil tindakan, aku mau bilang kamu kurang ekstrim dalam ngambil tindakan gitu kali ya. Soalnya Hierophant bisa terlalu konservatif. Kamu ngikutin SOP, iya betul, bagus ngikutin SOP. Kamu ngikutin aturan main yang udah ditetapkan ke kamu. Cuman kayaknya di sini buat dapetin cita-cita kamu, buat sampai ke tempat yang pengen kamu tuju itu, kamu harus agak mikir out of the box gitu loh, grup 2. Iya, nggak bisa dengan cara-cara konvensional doang kamu sampai ke sana. Kalau pakai cara konvensional, kayaknya kamu bakal stuck di situ-situ aja, kayak nggak naik-naik gitu di di hierarki. Iya, apa sih di kasta di kasta perusahaan itu, kayaknya kamu nggak akan naik-naik di jabatannya. Di situ-situ aja, mentok-mentok aja. Soalnya kamu ngikutin SOP-nya, betul ngikutin SOP, tapi ada masanya kamu kadang harus ngambil tindakan lebih dari kapasitas kamu. Nggak selalu dalam artian ekstrim ya, tapi yang jelas kamu di sini harus ngambil tindakan yang lebih. Iya, nggak mesti ekstrim, sekali lagi aku tekankan. Di samping 3 of One, kamu punya The Hermit, kamu punya 5 of Cups, kamu punya Temperance, Emperor, sama 2 of Coins. Wah, ini menarik nih 2 of Coins di sini. Aku ngerasa kalau ngeliat 2 of Coins di sini, kamu lagi nyari balance-nya. Iya, kamu ada hal lain yang kamu lakuin, ada hal lain yang kamu tambahkan dari SOP yang kamu kerjakan selama ini. Betul, aku setuju. Ya, dan emang harus kayak gitu. Kayak mungkin kamu nambahin lemburan, kamu kerja lebih efisien dari orang-orang kebanyakan kayak gitu. Kamu putting extra effort. Kalau ngeliat di Hermit di sini, aku ngerasa kamu juga agak ansos sih. Iya. Kayaknya kamu bukan tipe yang ngobrol gitu. Kalau di tempat kerja kamu fokus sama kerjaan kamu, beres kerjaan langsung pulang istirahat, besok kerja lagi, kayak gitu, rinse and repeat. Emang iya, kalau kamu ngejalanin kerjaan kayak gitu bakal ngerasa banyak yang hilang di hidup kamu. Ya mungkin kamu missing out di waktu teman-teman kamu lagi main, kamu nggak main, malah kamu ngambil liburan karena kamu mungkin cita-citanya kamu pengen jadi petinggi di perusahaan itu, atau pengen punya jabatan yang cukup tinggi, makanya waktunya main kamu pakai buat ngelembur, waktunya kamu waktunya orang-orang liburan main, kamu enggak deh. Dulu aku bilangnya loyalitas terhadap perusahaan, betul. Ya ini loyalitas deh, waktunya orang liburan enggak, kamu tetap show up, tetap kerja. Dan di situ emang agak mixed feeling sih kalau aku lihat dari Temperance di situ. Kamu nggak selalu bahagia dengan keadaan seperti itu, grup 2. Yeah, just to be honest, atau please be honest with yourself, kamu nggak selalu bahagia dengan dengan kondisi kamu yang seperti itu, yang kamu harus lembur saat teman-teman kamu mungkin ngambil libur, atau kamu harus lembur saat teman-teman lain kayak, nih orang kok gampang banget ngambil cuti kayak gitu, kayak gue lembur mulu aja. Ada conflicted feeling, tapi itu feeling yang pada akhirnya satu, kamu sadar kamu punya goals yang pengen kamu tuju, yang kedua kamu juga sadar
ini proses yang diperlukan buat sampai ke goals itu. Jadi kepahitannya kamu sekarang, mungkin kegetirannya kamu sekarang ngeliat teman-teman kamu bisa libur dengan leluasa kayak gitu, itu yang ngebangun mental kamu untuk lebih kuat, untuk lebih strong. Emperor di sampingnya ini yang tadi aku bilang, kamu punya kendali. Dan mungkin ini juga yang lagi kamu usahakan. Kamu pengen punya kendali atas posisi kamu mungkin di tempat itu. Ya, kamu pengen punya kuasa kali. Iya, pengen punya kuasa di situ, pengen dipercaya dengan tanggung jawab yang lebih. Padahal sebenarnya kamu ya sama aja dengan orang-orang yang jabatannya sama dengan kamu. Cuma kamu two of coins, kamu juggling antara prioritas diri kamu dan mimpi kamu. Iya, kamu tahu waktunya istirahat, betul. Tapi kamu juga tahu kapan waktunya memprioritaskan ambisinya kamu, mimpinya kamu di sini. Di samping Hierophant kamu punya Six of Cups. Ini hal yang benar-benar udah kamu cita-citakan sejak lama, benar-benar apa ya? Mungkin saking lamanya ini mundur ke masa kanak-kanak kamu. Mungkin kamu waktu kecil punya cita-cita pengen jadi direktur di satu perusahaan gede kayak gitu. Terus kamu sekarang lagi kerja di perusahaan itu, kayak pengen jadi direktur di perusahaan Indofood. Dulu aku PKL-nya di situ. Terus kayak yaudah aku dulu pengen jadi bapak itu deh, atau pengen ada di jabatan itu. Dan sekarang kamu bener-bener ngikutin prosedurnya buat sampai ke titik itu. Di bawah Five of Cups ada strength. Iya betul, kekecewaan yang kamu rasakan sekarang itu yang ngebentuk kekuatan kamu. Ya, mungkin untuk kedepannya mengemban tanggung jawab yang lebih. Soalnya mau nggak mau, kesulitan yang kamu hadepin sepanjang jalan, kesulitan, kekecewaan, itu tuh yang ngebangun mental kamu, yang ngebangun diri kamu untuk siap dapetin apa yang kamu cita-citakan. Ya, mau nggak mau kan kadang, nggak tahu ya, aku kadang nemu aja ada orang yang cita-citanya besar tapi uh, dia nggak nggak atau belum sekecewa itu. Ngerti nggak sih? Kadang ini bukan cuma soal seberapa keras kita bekerja atau sekuat apa kita menanggung beban tanggung jawab, enggak. Kadang ini seberapa besar kita bisa ngadepin kekecewaan kita, ngadepin kesedihannya kita, ngerasa ditinggalinnya gitu. Soalnya kalau itu nggak bisa kita handle sendiri, udah waktunya kita sampai ke ke posisi yang kita impikan. Sekalinya kita kecewa, berantakan tuh semua. Iya, sekalinya dikasih kecewa dikit, ya udah, karir yang kamu bangun mungkin selama puluhan tahun ya berakhir begitu saja, berantakan, karena kamu nggak bisa menghandle kekecewaan itu, kesedihan itu, kesendirian itu. Di bawah Temperance kamu punya Ace of One. Lihat semua semua mixed feeling, semua kesedihan, kekecewaan yang menempa kamu tuh pada akhirnya ngasih kamu semangat yang baru. Iya, jangan jadiin aku pikir agak sayang kalau kesedihan yang kamu rasain, kekecewaan yang kamu rasain cuma jadi sedih doang gitu, nggak bikin kamu tambah semangat buat kerja. Aku pikir sayang banget sih. Mending bikin perasaan itu jadi ya alchemical process gitu kan, bikin semua kesedihan kamu ya jadi semangat kamu buat terus maju. Di bawah Emperor ada Eight of Cups. Ya betul, ada perasaan yang harus kamu tinggalin. Emang kadang kalau udah di posisinya Emperor kayak gitu, posisinya yang punya kuasa, ada perasaan yang harus kamu kesampingkan. Ada perasaan yang harus agak kamu ya mungkin kita harus agak tega-tega dikit kali ya sama diri kita sendiri dan mungkin sama orang lain. Kayak mungkin kalau udah waktunya kamu di posisi Emperor, kamu nggak bisa tuh cuma karena males-males dikit, ya udah deh gue nggak kerja dulu deh, lagi males kayak gitu, lagi nggak mood. Nggak bisa tuh kalau udah di posisi Emperor. Dia udah punya kuasa tuh, udah punya tanggung jawab. Nggak bisa cuma karena lagi nggak mood, lagi males dia bolos kerja. Kayaknya nggak begitu. Oke, di bawah Two of Coins kamu punya Wheel of Fortune. Dan Wheel of Fortune ini kalau diperhatiin dia kayak koin yang lagi dijuggling sama orang ini di atasnya, yang mana aku ngerasa semuanya bakal sampai tepat pada waktunya. Sekarang kamu mungkin masih karyawan magang, atau mungkin masih masih karyawan biasa, belum dikontrak, masih staff kayak gitu, atau ya masih biasa aja gitu. Tapi ntar bakal ada masanya kamu punya kuasa, punya kendali, punya tanggung jawab yang lebih. Balik lagi, sekarang kamu ngejalanin peran kamu sekarang, tugas kamu sekarang seperti apa. Kalau kamu cuma muter-muter di situ aja, kapan nyampainya gitu. Kalau Wheel of Fortune kan kayak gitu kan, soalnya dia wheel-nya satu.
Ya dia cuma ngejuggling satu satu koin di sini. Kalau di atasnya kan ada dua koin yang dia juggling. Yang mana aku ngerasa kamu butuh ekstra gitu, something ekstra buat bisa kamu apa ya, buat jadiin kualitasnya kamu gitu, kualitas yang ekstra. Jangan cuma kamu ikut aturan doang, atau jangan cuma kamu bekerja kalau pas lagi disuruh doang. Enggak, aku rasa kamu butuh something lebih gitu, inisiatifnya mungkin, atau lemburannya mungkin yang dinaikin, atau mungkin kamu apa ya, coba-coba cari skill lain, belajar skill lain, upgrade skill gitu, biar kamu bisa apa ya, punya ilmu yang cukup kalau ntar udah dipercaya dengan tanggung jawab yang lebih kayak gitu. Yang jelas kamu nggak bisa diem duduk doang sambil ngelamun kayak Tree of One gini. Kamu butuh apa ya, spinning the wheel kayak gitu ya. Kayak ada, kalau kamu nggak spinning the wheel, kalau kamu nggak ngambil tindakan buat muter rodanya, ya kamu mana tahu peruntungan kamu ntar dapatnya apa. Yang jelas tetap harus ada usahanya gitu. Even buat gambling spinning the wheel pun kamu tetap harus berdiri dan muter rodanya, bukan? Iya, aku harap analogi itu masuk ya di kalian. Iya, grup 2. Ya gitu kali ya buat readingan kamu kali ini. Thank you banget buat waktunya, buat supportnya, likes, comment, dan subscribe. Mungkin buat kalian yang belum subscribe, thank you banget buat kalian yang udah subscribe. Dan mungkin share video ini ke orang-orang lain, ke teman kamu yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu. Iya, kalian cek aja kalian ada di zodiak yang mana, di hari di hari apa. Sekali lagi thank you banget grup 2. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya. Ya, welcome grup 3. Tema kita hari ini kekurangan atau kelemahan kamu. Bisa untuk kamu perbaiki, atau mungkin ini kelemahan yang gak kamu sadari ada di diri kamu. Mungkin kadang soal kalau ngomongin kelemahannya, kadang gak semua kelemahan harus kita perbaiki sih. Kadang dan gimana bisa kita perbaiki kalau kita aja nggak sadar kita punya kelemahan kayak gitu. Jadi mungkin step awalnya, kalau ya apa sih, ini belum waktunya buat kamu perbaiki, minimal kamu sadari dulu kalau oh iya, aku punya kelemahan ini nih di diriku. Dan di sini kamu grup 3, kamu punya Ace of Sword, di bawahnya Ten of One. Kalau kita ngomongin soal Ace of Sword grup 3, di sini kamu cukup, nggak tahu ya, kayaknya cukup terlalu modest deh. Kayak kamu di sini orang yang cukup original. Iya, kamu punya ide kamu sendiri, kamu punya gagasannya kamu sendiri. Terlepas gagasan atau idenya kamu itu sejalan dengan orang-orang sekitar kamu, cuma kamu percaya diri, kamu percaya kalau ide ini pasti bekerja gitu. Kalaupun nggak bekerja, kamu bakal nemuin gimana caranya supaya ide ini bisa jalan kayak gitu. Dan kamu secara pemikiran sangat tajam. Kamu bisa ngelihat apa sih kelemahan, atau dan mungkin ini apa sih, ini juga yang kamu udah ngeh kalau kamu ya kan, kalau kita ngomongin soal kelemahan, harusnya kamu aware kamu punya kelemahan ini. Kelemahan dari sistem atau kelemahan dari orang-orang sekitar kamu. Dan itu yang bikin kamu bisa lebih apa ya, bisa lebih mudah memperbaiki, atau kalau kita ngomongin sistem, bisa lebih mudah untuk menginovasi sistemnya jadi lebih efisien, lebih cepat, jadi lebih baik kayak gitu. Atau mungkin kamu bikin sistem kamu sendiri. Kamu bikin lapangan kerja kamu sendiri gitu dari ide kamu yang original ini. Tapi yang jelas dari semua poin plus itu, dari semua, ya aku sih ngelihatnya poin plus ya, kamu yang original, kamu yang tajam cara berpikirnya, kamu yang kritis itu, di bawahnya ada Ten of One. Ya, dan aku ngerasa di sini kamu taking too much, kayak terlalu banyak ngambil tanggung jawab, atau terlalu banyak ngambil kayak apa ya, kayak hal-hal yang nggak perlu kamu emban, hal-hal yang nggak perlu kamu pikul, aku nggak ngerti. Ya soalnya itu yang bikin kamu agak berat langkahnya. Hal-hal yang, ya apalagi kalau kita ngomongin apa ya, ide-ide yang original kayak gitu, kalau kamu terlalu banyak ngasih beban ke diri kamu sendiri, dan ntar pada akhirnya ke ide originalnya kamu sendiri, itu bakal susah berkembangnya. Ya sama aja kayak kalau kita mau apa ya, bikin roti atau bikin apapun yang perlu waktu untuk mengembang, ya kan, yang namanya ide kan dia butuh waktu untuk mengembangkan, untuk diaplikasikan, untuk dilihat kinerjanya di lapangan. Kalau di atasnya dikasih terlalu banyak beban ekspektasi, beban tanggung jawab, beban banyak lah kayak ekspektasi, tanggung jawab, mungkin beban cicilan kayak bisa jadi kamu mulai bisnis kamu dari pinjaman mungkin. Secara nggak langsung kan kamu ngasih beban ke ide yang kamu sendiri masih ada di tahap katakanlah trial and error. Walaupun iya ide kamu pada akhirnya bisa uh,
bikin investor cair uangnya, bisa meyakinkan investor kalau wah ini bisa nih jalan ya idenya. Tapi kalau awalnya terlalu, ya misalnya cicilannya terlalu berat kayak gitu, kamu nggak sanggup, atau ya kamu nggak yakin sanggup bisa menuhin cicilan bulanannya, kan itu kayak ngasih beban yang nggak perlu ke ide yang masih masih embrio katakanlah gitu, soalnya Ace of Swords ya, ke ide yang masih di tahap awal ini. Jadinya dia bakal agak sulit untuk berkembang si Ace of Swords. Dan mungkin ini bukan cuma soal ide atau bukan cuma soal gagasan kamu, ini mungkin ke diri kamu sendiri. Kamu terlalu banyak memikul beban yang seharusnya nggak kamu pikul. Kamu harusnya bisa lebih bebas, kamu harusnya bisa lebih kritis. Ace of Swords, kamu harusnya bisa berpikir dengan lebih luas, tapi karena kamu lagi banyak beban, entah itu ekspektasi, entah itu beban tanggung jawab, pikiran kamu yang tadinya luas malah jadi makin sempit, makin sempit, makin sempit, menyesuaikan dengan ekspektasi orang, menyesuaikan dengan tanggung jawab kamu. Jadinya nggak seluas itu, nggak setajam itu, nggak sekritis itu. Di samping Ace of Swords, kamu punya Death. Ya, ada yang harus diubah ya, ada yang harus dibiarkan layu dan mati. Two of Wands, dari Ace of Swords ke Two of Wands, mungkin yang tadinya gagasan doang, yang tadinya ide doang, tadinya ke kritisnya kamu, ketajaman berpikirnya kamu, mungkin harus kamu mulai implementasikan ke dalam tindakan kayak gitu. Two of One dia udah mulai ngeker nih, dia udah mulai melihat ke cakrawala. Oke, aku bisa mulai dari mana ya untuk mengaplikasikan ide ini. Eight of Cups, ya kalau ngomongin Eight of Cups ada kenyamanan juga yang harus kamu tinggalin. Ya mungkin perjalanannya nggak selalu menyenangkan, nggak selalu happy, mungkin ada waktunya kamu ngerasa sepi juga, tapi ini perjalanan yang harus kamu tempuh. Eight of One dan terakhirnya Four of One, lihat yang tadinya ide awal embrio janin kayak gitu, dia harus diubah, nggak bisa selamanya jadi ide, dia harus ada minimal kamu survei ke lapangan dulu deh kayak gitu. Oh, survei ke lapangan udah nih, terus kamu juga udah ninggalin kayak, aduh kalau gini nggak bisa seru-seruan lagi nih, nggak bisa main-main lagi nih, harus ada kebiasaan atau hal-hal yang menyenangkan dulu harus kamu tinggalin. Ya udah nggak apa-apa. Eight of Cups, Eight of One, karena kamu udah ninggalin mungkin hobi kamu tinggalin dulu, atau tongkrongan kamu tinggalin dulu, kamu jadi punya lebih banyak waktu kan, lebih punya banyak waktu, aksi kamu jadi lebih cepet. Kamu udah nggak waktu yang tadinya kamu pakai buat nongkrong, kamu pakai buat udahlah gue fokus kerja aja, gue fokus buat eksekusi, fokus buat buat ngerjain proyek kamu ini. Dan Four of One mungkin itu hal yang lebih mapan, hal yang lebih mungkin belum bener-bener jadi gitu ya proyeknya atau apapun yang kamu kerjain, tapi pondasinya, pilarnya udah ada. Jadi kalau buat ngebangun dari situ udah lebih leluasa tuh, udah lebih gampang. Yang tadinya cuma Ace of Swords cuma sebatang doang kan. Pedangnya cuma satu gitu, kayak ngasih tanda doang. Oh, di tanah ini mau dibangun ini nih. Mau dibangun apa gitu. Terus udah survei ke lapangan. Nah, Four of One udah ada tuh pondasinya. Kayak gitu. Jadi tetap ide tuh harus ada harus ada aksinya, harus ada implementasi, kalau nggak salah itu ya bahasanya, implementasinya. Di samping Ten of One kita punya Five of Coins, King of Coins, ada Five of Coins, ada King of Coins, Six of Wands, Nine of Swords, terakhirnya Eight of Coins. Ini menarik soalnya Five of Coins di sini kamu ngerasa ada yang kurang di hidup kamu sekarang. Mungkin kamu ngerasa mungkin takutnya dengan ngerjain proyek ini, atau dengan dengan ngebiarin diri kamu bebas kayak gini, kamu bikin orang-orang sekitar kamu kesusahan kayak gitu. Mungkin masih ada orang yang hidupnya bergantung dari kamu gitu. Mungkin kamu punya keluarga, punya anak-anak yang masih harus dibiayai sekolahnya. Kamu takut mereka biaya sekolahnya nggak ke cover gara-gara kamu sibuk sama kerjaan sama proyek baru kamu ini. Tapi di sini juga ada King of Coins. Jadi aku rasa begitu kamu ngambil tindakan, ya Two of One gitu, begitu kamu survei ke lapangan, kamu bakal sadar kalau budgetnya cukup ternyata kayak gitu. Aku nggak perlu pakai tabungan sekolah anak-anak kayak gitu. Yang jelas King of Coins, aku ngerasa ada apapun kebutuhannya kamu di sini pasti ke cover. Iya, jadi kayak, dan Five of Coins ini juga adanya di bawah Death.
Ya jadi aku rasa lack mentality atau kayak perasaan ini kayaknya bakal kurang deh, atau ini takut-takut nggak cukup kayak gitu, itu pada akhirnya yang apa ya, itu cuma masa transisi sih. Kamu nggak akan lama ada di fase itu, kamu bakal sadar begitu udah eksekusi, wah ini cukup nih, nggak perlu, ya nggak perlu pakai tabungan sekolah nih kayak gitu. Dan di bawah Eight of Cups ada Six of One. Lihat yang kamu tinggalin, tongkrongan kamu atau kesenangan kamu, apa yang bikin kamu happy, apa yang bikin kamu bahagia di sini, itu yang pada akhirnya ngebawa apa ya, glory gitu, ngebawa kemenangannya di kamu. Ya mungkin iya jalannya bakal kerasa agak sepi, tapi percaya deh begitu kamu udah sukses, teman-teman kamu juga bakal balik lagi kok. Ya mereka nggak akan ninggalin kamu, apalagi ya biasanya kalau udah punya duit begitu kan. Kayak udah sukses, udah punya duit, teman-teman pada datang lagi nih, pada nongkrong lagi tiba-tiba. Di bawah Eight of One ada Nine of Sword. Nah ini aku rasa kamu lagi butuh tindakan yang sifatnya cepat, lagi eksekusi terus nih, lagi kerja kerja kerja. Kalau kamu malah kebanyakan mikir, katakanlah kayak gitu ya, ini Ace of Sword ketemunya emang sama Nine of Sword, jadinya Ten of Sword, jadinya cukup gitu, jadinya penuh. Tapi dalam prosesnya kalau kamu terlalu banyak berpikir, ya sampai nggak bisa tidur, padahal kamu butuh energinya buat besok pagi mungkin balik kerja lagi. Nggak tahu sih, aku ngerasa kamu di sini butuh banyak energi. Jadi kalau kamu sampai kurang tidur karena kepikiran ini itu, rasanya jangan sampailah kayak gitu. Ya kamu butuh energinya, kamu boleh ya, mau gak mau kamu bakal kepikiran, mau gak mau kamu bakal overthinking, tapi balik lagi gimana cara kamu bisa tetap fit, soalnya kerjaan kamu masih banyak. Ini kita baru baru ada di fondasi nih, baru jadi fondasi. Kalau rumah belum kelihatan tuh dia rumahnya, iya baru fondasi. Soalnya di bawahnya Eight of Coins, masih butuh banyak kerja keras ke depannya. Eight of Coins, dan kerja kerasnya bukan cuma kerja keras sih kayaknya, harus lebih teliti juga kali ya. Kerja keras dan harus lebih teliti, apalagi soal uang. Jangan sampai uangnya ya kayak gitu, kayak boncos. Jangan sampai uangnya malah boncos, pengeluarannya nggak kehitung, malah kita jadi apa ya, ya kalau ngomongin bisnis jadinya rugi kayak gitu. Harus lebih teliti, harus lebih jeli. Jadi balik lagi semuanya ke Ten of One. Ya di sini juga ada Nine of Swords sih. Kalau kebanyakan kamu ngambil hal yang gak semestinya kamu pikirin, gak semestinya kamu tanggung gitu, gak semestinya kamu pikul kayak gitu, ya sulit kamu buat maju. Yang ada ya si ide Ace of Swords-nya ini gak akan eksekusi, bakal selamanya jadi ide. Ya seenggaknya sekarang dia udah jadilah pondasinya. Kedepannya iya kerjaannya masih banyak. Cuma balik lagi, kalau kamu sampai ke sini dan ngerasa aduh nggak deh, kalau kerjaannya masih banyak mah gue mending mager aja deh, aku rasa bukan itu sih pesannya. Ya aku rasa itu beban di masa depan yang pada akhirnya kamu bawa di hari ini. Ya kalau ngomongin soal beban ya kan tadi aku menekankan sekali di sini, kamu ngambil terlalu banyak beban di pundak kamu, beban yang seharusnya belum kamu pikul. Kayak beban kalau kedepannya ini kerjaan bakal profit atau enggak, ya kita nggak ada yang tahu. Kedepannya kita bakal jadi apa, kedepannya kita bakal dapat apa, ya kita belum tahu. Kan baru ide, belum dieksekusi. Eksekusi dulu, lihat dulu potensinya sejauh mana, minimal jadi pondasinya dulu. Kalau kamu udah terlalu banyak ekspektasi di sini, entah itu ke kerjaan kamu atau bahkan ke diri kamu nggak akan pernah taking action. Dan aku rasa di sini yang kamu butuhin ya taking action. Atau gampangnya gini kali ya, kerjain apa ya, kerjain kerjaan kamu hari ini, tiap hari kayak gitu. Soal kerjaan kamu besok itu urusan besok, yang jelas hari ini kamu kerjain kerjaan kamu hari ini. Gitu kali ya, grup 3 untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget buat supportnya, buat likes, comment, dan subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, dan thank you banget buat kalian yang udah subscribe. Mungkin mungkin share video ini ke teman-teman kamu mungkin yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu, bisa cek aja. Kalian ada di zodiak ada di zodiak apa dan di hari apa. Yang nafasku udah mulai habis ya, ini udah grup 3. Ntar kayaknya aku break dulu. Thank you banget grup 3 sekali lagi, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.